Nah, jadi di babak keempat ini Allah kemudian mengizinkan kaum kafir, ya, Yahudi Nasrani khususnya, berjaya. Dan kita umat Islam berada dalam posisi kalah, ya. Nah, dalam posisi kalah seperti ini dan mereka yang berjaya, tidak mungkin kaum kafir Yahudi Nasrani itu melanjutkan sistem iman tauhid yang dulu sudah kita contohkan selama ribuan tahun. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya karena kata anak Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin menegakkan sistem iman tauhid? Pastinya lah mereka menegakkan sistem yang sesuai dengan kondisi mereka, yaitu sistem kafir, sistem syirik. Karena mereka kafir, mereka syirik, ya. Makanya dunia hari ini kacau balau karena dunia hari ini dipimpin oleh pihak yang sama sekali tidak menghargai ketentuan Allah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, ya, disingkirkan. Tapi Ustadz, negeri kita kan lain. Kita penduduknya mayoritas Muslim, pemimpin Muslim. Ya maaf ya, di zaman kita sekarang ini nggak ada satu negeri pun kecuali dipengaruhi dari kekuatan global. Itu yang harus kita sadari, ya. Rahimarabbuh, kecuali negeri-negeri tertentu yang Allah rahmati, yang mereka juga kualitas pejuangnya dahsyat. Ya, contohnya sebuah negeri yang selama 50 tahun perang terus, ya kan, Afghanistan. Itu kan perang terus, Pak. Ya, dan yang diperangi bukan musuh ecek-ecek loh. Rusia, Soviet, ya kan, Amerika Serikat, Inggris, ya kan. Luar biasa, Pak. Ya. Sehingga wajar kalau di negeri itu adalah pengecualian begitu, ya. Tetapi di mayoritas negeri yang ada di dunia sekarang ini, ya, umat Islam dalam posisi yang sangat underdog, ya. Ini harus kita pahami. Nah, ini menyadarkan kita bahwa benarlah kita sekarang sedang berada dalam kondisi zaman di mana badai fitnah melanda dunia ini, ya. Dan karena hal itu, ya, maka maaf nih, kita lanjutkan ya sedikit ini, ya. Saya jelaskan lagi. Sistem kafir syirik yang mereka bangun sekarang ini karena dimotori Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi. Sementara Yahudi ini disebutkan dalam surat Al-Fatihah sebagai kaum al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah Ta'ala. Maka logika mereka itu menjadi serba terbalik-balik, Pak. Bani Israel awalnya adalah bangsa yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, ya, ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah karuniaku yang sudah kuberikan kepada kalian, bahwasanya aku jadikan kalian Bani Israel kaum yang paling dimuliakan di atas segenap bangsa lainnya. Nah, bentuk pemuliaannya seperti apa? Muka bumi ini yang diutus Nabi Allah lebih banyak dari bangsa Bani Israel. Bani Israel itu bangsa yang banyak dikirim nabi-nabi oleh Allah Ta'ala, yang berarti ini dimuliakannya oleh Allah Ta'ala. Cuman masalahnya adalah setiap dikirim nabi, hampir selalu mereka dustakan nabi itu. Bahkan mereka bunuh nabi itu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, di antara yang gagal tetapi anggap sebagai berhasil, ya kan, adalah kasus Nabiullah Isa alaihissalam. Makanya Isa alaihissalam ini benar-benar penuh kontroversi soal kematiannya, tanda kutip, ya kan. Kalau bagi kita umat Islam clear karena ayatnya jelas, masolabuhu wa maqataluhu walakin syubbiha lahum. Mereka Bani Israel sekali-kali tidak menyalib dan tidak membunuh Isa alaihissalam. Yang mereka salib dan mereka bunuh adalah seorang laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Isa alaihissalam. Lalu kemana Isa alaihissalam? Barrafa'ahullahu ilayya. Bahkan Isa alaihissalam itu kami angkat ke sisiku, kata Allah Ta'ala. Diangkat ke langit kayak mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Cuma bedanya kalau Nabi kita Isra Mi'raj, perjalanannya durasinya cuma semalam. Berangkat habis Isya, pulang sebelum subuh, ya kan? Nah, Isa alaihissalam berangkat ribuan tahun yang lalu dan belum turun lagi, tapi bakal turun lagi nanti. Gitu. Belum jadwalnya aja. Nah, jadi Isa alaihissalam ini contoh dari Nabiullah yang berusaha didustakan dan dibunuh oleh Bani Israel Yahudi. Ya, tapi gagal, ya. Cuma mereka sengaja menyebarluaskan logika dan bahkan keyakinan bahwasanya Isa alaihissalam itu mati di tiang salib. Begitu, ya. Dan dalam hal ini yang jadi siapa? Pionnya atau prajurit utamanya namanya Paul, ya, Paulus. Paulus ini hakikatnya dia Yahudi, tapi dia nyusup ke dalam barisan Nasrani dan dia yang penyebar luas ajaran pertama kali Trinitas itu.
three in one, one in three. Nggak jelas gitu, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Gitu. Dia yang pertama kali menyuarakannya. Ya kan? Paulus itu kan ngarang cerita bahwa dia di tengah perjalanan dari Yunani menuju ke Palestina, di tengah jalan ketemu dengan sosok Isa alaihissalam. Gitu, datang kepada dia mengajarkan akidah utama dari kaum Nasrani. Jadi kaum Nasrani ini kasihan. Mereka ini kaum yang paling dahsyat telah ditipu sama Yahudi. Sampai mereka menjadikan fondasi keimanan mereka itu adalah Trinitas. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nggak jelas. Kalau kita ngobrol sama orang Nasrani, pasti mereka lama-lama bingung sendiri. Kalau kita tanya, jadi menurut Anda Isa alaihissalam itu apa? Tuhan, Nabi, atau Tuhan? Ya kan? Mereka bingung sendiri. Bingung mereka. Ya. Karena memang ajaran sesat yang ditanamkan oleh Yahudi ke tengah-tengah kaum Nasrani. Nah, Yahudi sebenarnya juga menanamkan ke tengah-tengah kita umat Islam ajaran yang sesat. Tapi alhamdulillah nggak sukses. Yaitu ajaran yang dibawa oleh seorang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Lalu dia menyebarkan ajaran yang seolah-olah bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberikan wasiat sebelum matinya. Bahwa yang harus menjadi penggantinya Ali bin Abi Thalib. Sebab Ali bin Abi Thalib ini ya kan adalah keturunan saudaranya Nabi, kerabatnya Nabi, dia yang layak menjadi pengganti Nabi. Dan akhirnya jadilah agama Rafidhah, agama Syiah ya. Syiah ini agama yang para sahabat itu dikafirkan semua, dilaknat semuanya, dan hanya menerima bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW itu Ahlul Bait, dan siapapun yang hubbul Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait menurut versi mereka gitu. Tapi nggak sukses, nggak berkembang ya. Tetap saja Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mayoritas dari umat Islam di dunia ini ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem kafir syirik yang mereka kembangkan ini karena dimotori oleh Yahudi, maka Yahudi kemudian membangun opini bahwa mereka sedang menunggu kedatangan The Messiah. The Messiah itu artinya Al-Masih. Al-Masih itu artinya The Savior, sang penyelamat, juru selamat. Siapa itu? Juru selamatnya Yahudi siapa? Dajjal. Ya. Jadi bagi kita, Dajjal itu puncak fitnah. Dia biang kerok masalah. Tapi justru bagi Yahudi, Dajjal itu akan mereka posisikan sebagai Al-Masih, The Messiah, sang juru selamat. Kenapa? Karena tadi Yahudi terus-menerus mendustakan para nabi yang diutus Allah, bahkan membunuhnya. Akhirnya sama Allah, yang awal mulanya Bani Israel itu dimuliakan, akhirnya sama Allah distempel, dicap, ya, hati mereka ditutup sekaligus gitu sama Allah Ta'ala. Karena Allah murka akhirnya dengan Bani Israel. Dan akhirnya mereka mendapat julukan Al-Maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah Ta'ala. Dan jika seseorang sudah dimurkai Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan orang ini melihat segala sesuatu serba terbalik. Yang hak akan dia lihat sebagai batil, yang batil akan dia promosikan sebagai al-haq, ya. Yang Dajjal bagi kita adalah puncak fitnah, biang kerok masalah, justru bagi mereka ini juru selamat. Ya. Dan bagi mereka Al-Mahdi yang nantinya akan jadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, ini bagi mereka justru biang kerok masalah. Makanya saya sering mengatakan, kemunculan Al-Mahdi boleh jadi, sangat boleh jadi kalau nanti muncul ya, dan masih ada teknologi canggih, maka pasti akan diviralkan berita bahwa Al-Mahdi ini the next global terrorist after Usama bin Laden. Gitu. Hampir bisa dipastikan begitu. Kenapa? Karena mereka benci sekali dengan sosok Al-Mahdi. Yang mereka tahu akan mengajak umat ini keluar dari kezaliman babak keempat menuju tegaknya keadilan di babak kelima nanti. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maka kaum Yahudi ini sangat menanti-nanti kedatangan Al-Masihud Dajjal, ya. Dan mereka tampaknya sudah semakin yakin kehadiran Dajjal ini nggak lama lagi. Sebagaimana kita juga yakin, Pak. Karena fitnah yang terjadi sekarang semakin hari semakin dahsyat, ya. Maka pantas bila mana ada seorang penulis Muslim berkebangsaan Inggris mengistilahkan sistem kafir syirik yang dibangun oleh mereka saat ini di zaman modern ini, lebih pantas disebut dengan sistem Dajjal, ya. Ini sistem Dajjal pada hakikatnya. Sebuah sistem yang dibangun, yang di-manage ya, dalam rangka menyambut kehadiran atau menggelar karpet merah penyambutan terhadap ya raja mereka Al-Masihud Dajjal, ya. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW menggambarkan kalau kita di luar bagaimana keadaannya. Nah, ini kata Nabi.
Inna amamad dajjali sinina khudda'ah. Sungguh sebelum atau menjelang munculnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh muslihat. Ya. Bagaimana kondisinya? Yukadzibu fiha sajur. Begitu. Makanya hari ini banyak sekali orang yang sudah masuk dalam tipu muslihat tahun-tahun Dajjal keluar ini. Ya. Dimana sudah kelihatan, sudah kedengeran, ini raja bohong nih, gitu kan? Itu dikhianati. Dan sebaliknya orang yang suka berkhianat dipercaya, dikasih amanah untuk memimpin. Begitu, ya. Nah, menghadapi zaman seperti ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang terkena gejala dan waktu. Dia nggak ngerti dia berada di mana, ya kan? Dia nggak ngerti dia berada di zaman seperti apa, ya kan? Bayangkan ada muslim-muslim sekarang ini kalau diajak kondisi ini dia oh lagi sekarang lagi menang, mimpi, kehilangan identitas. Nah, orang sampai lupa diri. Nah, lupa diri itu ternyata dijelaskan Allah, yaitu ayat 11 surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Wala takunu kallallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau berdasarkan Al-Qur'an, menurut Allah Subhanahu wa taala, sebab lupa diri itu apa? Orang lupa diri karena lupa Allah. Jadi kalau orang mengaku muslim, tapi di kepalanya, di hatinya tuh Allah nggak ada, gitu loh. Dia lupa Allah, ya kan? Dia akan jadi orang yang lupa diri. Hilang identitas keislamannya, hilang. Dan ini memang tugas daripada iblis dan bataranya, yaitu mengajak manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai fitnah yang ada sekarang ini pada intinya adalah membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita mau buang waktu ikut pesta 5 tahunan, nggak mungkin. Gitu. Karena kita sadar ini pesta permainan untuk ngajak kita masuk ke dalam dosa yang paling mengerikan. Dosa mempersekutukan Allah Ta'ala, kan mengerikan, Pak. Ngeri nggak? Menurut Anda dosa syirik ngeri nggak? Ngeri banget. Khalidina fiha abada, di dalam neraka. Gitu. Nah, tapi mereka iblis, setan gitu kan, untuk memandang bahwa oh, asik juga nih, cakep nih, ya kan, bolehlah kita dukung si ini, gitu, ya kan. Kok saja ngimpi-ngimpi nggak habis-habis. Makanya saya tanya sekali lagi, kemarin udah nganggep dia mati, terus tahu-tahu jadi kucing meong, nyesel nggak? Nyesel nggak? Nyesel nggak, Bu? Nyesel, oke. Nah, kalau udah nyesel ya tobat dong. Jangan sekarang nyari pihak lain yang dianggap macan lagi gitu kan, tahu-tahu nanti kucing meong-meong lagi, gitu. Harus nunggu dulu pembuktian, gitu. Padahal memang sistem justru untuk memastikan satu pun yang dipilih itu akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang berdasarkan petunjuk Allah. Mereka udah lewat litsus semua itu calon-calon itu. Kalau nggak lewat litsus mana bisa diterima sama sistem Dajjal? Nggak akan terima sistem Dajjal. Dajjal mengokekan kandidat A, B, C karena semuanya sudah lolos. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tapi ini lebih mengerikan adalah sesungguhnya pesta ini, ya kan, hakikatnya bukan berlandaskan ajaran Allah Ta'ala, tapi berlandaskan ajaran syaitan. Apa itu? Syirik. Dia bukan berlandaskan tauhid. Ya. Kita dipaksa untuk menerima ya bahwasanya yang berdaulat bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia yang berdaulat. Makanya kalau kita pelajari dari segi bahasanya, akar bahasanya itu dari bahasa Latin, Pak. Demos plus kratus. Ya. Demos itu artinya rakyat, populasi. Kratus artinya kekuasaan, kedaulatan. Berarti demokratus maknanya intinya apa? Kekuasaan serahkan kepada manusia, kepada rakyat. Rakyat kan manusia. Kalau kita orang beriman meyakini bahwa kedaulatan, kekuasaan itu di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Dan pengertian di tangan Allah Ta'ala berarti Allah sajalah satu-satunya yang berhak menetapkan what is right and what is wrong. Iya nggak? Al-halal wal haram hanya Allah yang boleh menentukan. Sistem ini, ya kan? Nanti akan muncul mereka-mereka yang berhak melakukan
tindakan penyusunan hukum yang kemudian dikenal sebagai kegiatan apa? Legislasi, ya, kegiatan legislasi, ya. Kalau di barat istilah ALEK, ya kan, itu lawmaker, pembuat hukum. Kalau di negeri kita ALEK itu Anda tanya sama tukang ojek, ya kan, ALEK itu apaan? Dia bingung. Bingung dia. Anda kasih tahu, ALEK itu singkatan. Kepanjangannya apa? Anggota legislatif. Tanya lagi sama tukang ojek, ngerti nggak? Kagak ngerti, makin bingung dia. Alek aja udah bingung, rumit lagi. Anggota legislatif, rumitnya nggak ngerti. Tapi coba tanya, hukum, ngerti nggak arti hukum? Ngerti, Pak. Mudah dipahami. Nah, di barat itu, Alek itu disebutnya lawmaker, pembuat hukum. Sedangkan Al-Quran mengatakan, inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah, hanya Allah. Hakut tahlil wa tahrim, hak menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu hanya milik Allah. Nggak ada manusia yang boleh mengambil alih hak itu. Kalau ada manusia mengambil alih hak itu, berarti dia menjadi Rabb selain Allah Ta'ala. Makanya ketika surat At-Taubah ayat 31 diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi membacakan ayat itu di hadapan salah seorang sahabat yang mantan Nasrani. Namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an. Bunyi ayatnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka kaum ahli kitab Yahudi Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb, Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, begitu ayat ini dibacakan, Adi bin Hatim yang mantan Nasrani langsung nanya, ya Rasulullah, kenapa Allah bilang orang-orang Nasrani ahli kitab itu menjadikan pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan? Seingat saya waktu dulu saya Nasrani, kita nggak pernah sujud, nggak pernah menyembah-nyembah pendeta. Terus kata Nabi, iya. Cuma begini, bukankah kalau Allah menghalalkan sesuatu, lalu pendeta bilang itu haram, ya? Maka kalian orang-orang Nasrani ngikut apa kata pendeta? Oh iya. Bukankah kalau mengharamkan sesuatu pendeta bilang halal, kalian ikut sama pendeta menghalalkan, bukan ikut sama Allah mengharamkan? Oh iya, kita ikut pendeta. Nah, itu bentuk penghambaan kalian orang Nasrani kepada pendeta, gitu. Nah, jadi artinya apa? Lawmaker itu pada hakikatnya dia ingin memainkan peranan sebagai pengambil alih hak Allah, ya. Rabb arbaban min dunillah. Jadi Rabb selain Allah Ta'ala. Makanya kalau di Inggris itu negeri yang paling jujur, tempat berkumpulnya lawmaker dikasih nama apa? The House of Lords, ya kan? Rumah tempat ngumpulnya para Tuhan. Gitu. Lord kan artinya Tuhan dalam bahasa Inggris. Gitu. Ngerti, Pak? Ya. Nah, jadi urusan ini bukan urusan ecek-ecek gitu loh, bukan urusan samping-samping, ranting-ranting sekedar cara. Kalau enggak nanti kafir sekuler nih yang berkuasa terus gitu. Kita harus rubah. Nah, kita masuk dalam jebakan itu, jebakan Batman, ya kan? Kita menyangka ini langkah yang bagus, ya kan? Padahal sebenarnya ini langkah membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa kepada ancaman Allah terhadap dosa syirik. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita, ya, orang-orang beriman ini untuk ingat kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, ya. Maaf, mana dia ini? Nah, ini dia. Solusi mengatasi lupa diri adalah ingat kepada Allah, tapi bukan ingat kepada Allah yang sekedarnya. Uzkurullaha zikron kasira. Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan untuk ingat Allah, tapi bukan ingat Allah yang angin-anginan, musim-musiman, kadang-kadang gitu ya. Tapi ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menutup segala celah fitnah-fitnah yang ada ini yang membuat kita disoriented. Gitu. Kita tutup celah itu. Makanya ada ayat juga di surat Ali Imran yang menggambarkan ciri menggunakan akal mereka, ya, ulul albab, itu digambarkan sebagai alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang menggunakan akal mereka orang-orang yang ingat Allah baik dalam posisi berdiri, posisi berduduk, maupun posisi berbaring. Sedangkan kita hidup di dunia cuman kemungkinannya 3 posisi itu, Pak. Tapi Ustadz senderan gimana? Senderan berdiri dong. Jongkok gimana Ustadz? Jongkok duduk dong. Ya kan? Kalau rebahan sambil megang HP gimana? Ya tidur dong, hitungannya. Gitu, ya kan?
Nggak ada pilihan lain. Nah, kalau posisi itu selalu ingat Allah, berarti dia full zikir. Ini yang diminta sama kita orang beriman. Dan kalau kita membiarkan diri kita lupa kepada Allah Ta'ala, ya, atau ingat pada Allah tapi bukan ingat yang sebanyak-banyaknya, bisa-bisa, na'udzubillah, kita ini masuk dalam kalangan manusia yang bukan Quran, posisi mereka di neraka lebih mengerikan daripada posisi orang kafir, orang musyrik. Posisi mereka gimana? Nih, posisi mereka nih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan memperoleh seorang penolong pun bagi mereka. Artinya mereka nggak akan keluar dari situ selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik, ya.